Pernah lihat? Ya, yang dimana kalau misalnya semakin kesini tes IQ-nya semakin rendah ya nilainya kan. Kalau misalnya ke kanan dia semakin tinggi nilainya. Misalnya dia ada di 140 gitu ya, yang ini ada di misalnya kurang dari 80 nih misalnya. Terus ini makin kecil, lama-lama merapat ya seperti ini. Terus yang ini juga sama, makin lama makin kecil seperti itu. Nah artinya adalah kelompok yang ekstrim dari sebelah sini sampai yang ekstrim dari sebelah sini itu populasinya semakin sedikit kan? Nah, ya terus gimana yang disebut dengan standar deviasi? Maka yang disebut dengan standar deviasi adalah ini semua. Ini standar deviasi semuanya. Nah, dalam suatu populasi standar deviasi itu seperti ini. Nah, disebut dengan standar deviasinya besar. Ada lagi videonya? Cuma satu ya? Masih dua kali. Nah, disebut dengan standar deviasinya besar. Maka kurvanya akan lebih dalam lagi. Kalau misalnya standar deviasinya kecil, maka kurvanya akan lebih ramping. Bisa cuma seperti ini aja. Itu standar deviasinya kecil. Itu dalam bahasa statistik. Nah, terus sekarang hubungannya apa? Dia dengan standar deviasi itu disebut dengan z-score. Nah, begini, kalau cerita tes IQ dari arah ke kiri dan arah ke kanan, dia kan akan semakin sedikit. Artinya orang yang IQ-nya 140 kan semakin sedikit ya, semakin geser ke kanan semakin sedikit. Nah, sama seperti yang IQ di bawah misalnya 80 juga semakin sedikit daripada rata-rata populasi. Nah, terus di mana yang tinggi? Yang tinggi di sini misalnya dia batasnya di 100 IQ-nya. Nah, sama seperti z-score. Jadi kalau bayangkan teman-teman, kalau misalnya satuannya itu harus dalam kategori per bulan, misalnya 24 bulan, 25 bulan, 26 bulan, itu akan sangat banyak. Jadi kayak gini. Nah, bayangkan kalau misalnya satuannya itu harus cuma 1 bulan doang di sini. Maka ini akan banyak. Kebayang nggak? Maka kurva ini akan banyak banget berkali-kali diulangin. Tapi kalau satuannya standarnya adalah z-score, maka semua sama rata menjadi z-score. Jadi gini, misalnya ya, contoh nih, anak yang umurnya 1 bulan. Nah, ini kan satu kurva, semua satu garis ini satu kurva. Nah, kalau 2 bulan, dia juga jadi gini, saya pakai ini. Nah, ini kan dari spidolin. Nah, saya tulis lagi gini ya. Teman-teman bayangkan yang ada dalam sini semuanya itu dalam ruang lingkup standar deviasi. Nanti di statistik kalau ketemu standar deviasi seperti ini. Yang ada dalam kurva ini semuanya dalam lingkup kurva ini adalah standar deviasi. Nah, ini kita sebut dengan standar deviasi. Nah, di situ kan ada median ya. Kalau misalnya letak median, menurut teman-teman di sini di sebelah mana? Tengah. Persis kan ya di sini ya. Nah, ini dia yang disebut dengan median. Ini adalah nilai median. Oke. Terus sekarang yang disebut dengan -1 standar deviasi Ke kiri. Tambah di sini -1 standar deviasi. Ini -1 standar deviasi. -2-nya Kirinya lagi. Nah, ini -2 standar deviasi. -3 -3 standar deviasi. Kalau yang plus gimana? Nah, kalau yang plus di sini ini mulai plus 1 standar deviasi. Sini juga plus 2 ya. Harusnya sedikit. Tidak normal artinya kan? Obes. Iya, dan itu obes kalau lebih Betul. Kalau kesini terlalu kurus. Anaknya. Nah, kira-kira anak Indonesia kan yang terlalu kurus kan dia terlalu banyak. Betul. Nah, dia sama seperti kurva ini teman-teman. Gitu. Jadi standar
individu doang, kilogram per bulan. Makanya jadi sama rata untuk masuk ke dalam populasi seluruh anak di dunia, kita pakai satuannya samakan dengan Z-score. Aman sampai sini? Aman. Ada yang tanya? Silakan. Berarti untuk yang biadra kayak ini namanya yang itu ya? Kurva ya? Kurva, ya. Berarti ini yang populasi ya? Bukan Iya. yang individu. Iya betul. Jadi nanti ini adalah standar populasi. Ini adalah standar populasi anak di dunia seperti ini. Jadi kalau standarnya anak seluruh dunia, BB perlunya per bulan itu sudah standarnya segini di media. Ini idealnya. Mau di Eropa anaknya, mau di Indonesia anaknya, mau di Afrika. Pokoknya standar anak kecil usia 0 sampai dengan 2 bulan misalnya pasti standarnya Indonesia. Nah kan gak mungkin Indonesia beda titiknya, Afrika beda titiknya. Nanti kita pakai apa satuannya? Ingat kalau di kesehatan masyarakat kita harus punya satuan yang sama. Dalam risk juga sama kan? Gula darah pasti satuannya sama, satuannya sama. Kolesterol satuannya sama. Kalau kita temukan di Amerika, kalau temukan di Indonesia satuannya sama kan? Begitu juga dengan ukuran status gizi atau mobility. Maka dari itu peneliti-peneliti WHO untuk menemukan bagaimana caranya supaya kita menyamakan populasi seluruh dunia untuk titik anak-anak dalam status gizinya kita samakan dengan Z-score karena kurva ini menggambarkan populasi. Nah, populasi ini kalau dia tidak dengan satuan Z-score atau satuan standar deviasi yang ada, teman-teman bisa bayangkan ini akan jadi satu kurva 1 bulan, 2 bulan kurvanya beda lagi, 3 bulan kurvanya beda lagi. Tapi bayangkan karena semua standarnya sama Z-score, maka ini bisa disamakan. Tinggal kita lihat aja kan dengan grafik di sini. Nah, maka dengan Z-score ini kita bisa melihat, nggak usah capek-capek karena sudah ada grafiknya. Nah, ini dia grafiknya. Jadi median tadi dengan Z-score dia ada di titik warna hijau di sini. Nah, semakin warna kuning, semakin dia masuk ke obesitas. Semakin ke bawah dia semakin kurang. Nah, ini buat Nah, kenapa harus diwarnai seperti ini? Ini menandakan bahwa ini loh anak yang dengan berat badan yang bertumbuh. Kalau umurnya dia bertambah, berat badannya juga harus bertambah. Maka dari itu, kalau kita lihat garisnya dia naik kan ke atas kan. Itu standarnya seperti itu. Kalau anaknya nggak naik kan lama-lama dia flat di sini, terus dia darinya hijau, kok dia nggak ada naik, badannya dia tetap ke sini lama-lama kuning di sini. Bisa aja di 24 bulan dia masuk warna kuning karena berat badannya flat aja, nggak bertambah. Oke? Apa ya? Ya, oke. Jadi gambaran Z-score ini seperti ini. Ini adalah populasi. Untuk menyamakan karena manusia bertumbuh usia 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan sampai bertahun-tahun nanti sampai dengan dewasa, sampai dengan remaja kita akan terus ketemu yang namanya Z-score karena bertumbuh. Iya. Gitu. Nanti di remaja kita ketemunya IMT bertumbuh. Nah, kenapa? Karena pertumbuhan itu tidak mungkin dinilai per tahunnya beda. Dia harus sama satuannya. Maka dari itu ketika dia bertambah berat badannya, tinggi badannya bertambah, maka Z-score-nya juga naik lagi harusnya, idealnya. Tapi kalau punya masalah, Z-score-nya bisa tetap atau bahkan bisa turun Z-score-nya. Kebayang sampai sini? Banyak. Aman ya? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Aman? Aman. Oke ya. Nah, nanti di WHO Astra kita ketemu